Hai. Hi, Hai. welcome, and thank you for joining us at Yes, Trust yes, Me yes, yes. FX. Thank you banget nih, udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Harusnya today sangat-sangat exciting. Topiknya sih Ya. sangat-sangat exciting. Thank Hmm. you. Mungkin aku nanya-nanya dulu ya sebelum kita mulai yang ini. A bit about yourself gitu. Mungkin Kak William bisa cerita your background gitu, dan bagaimana sampai akhirnya bisa menjadi trader. Tadi kan Amrit udah cerita ya bahwa saya ini lulusan engineer gitu, electrical engineer. Iya, Kemudian banting setir ke dunia sosial media, dunia kreatif marketing kayak gitu. Nah, kesetrum itu. kar- ya. Dan kebetulan di tahun 2016 sebenarnya itu masuk ke dalam dunia investasi saham. Dari situ ya sebenarnya nggak gitu didalemin ya. Jadi memang cukup cukup bego lah gitu. Jadi selama Hmm, bertahun-tahun ya udah sangkut-sangkut aja gitu. Baru tahun ya. 2020 itu pandemi ya. Nah itu baru Hmm. wah IHSG lagi naik nih masuk. Kemudian mulai belajar fundamental. Oke, Nah, jadi awalnya fundamental awal- ya. itu awalnya dari fundamental dulu. Baru dari situ merasa kayak nggak usah teknikal-teknikal, fundamental cukup, ya kan? Setelah Oke. dirasa-rasa, kok kayaknya butuh ya teknikal ya. Akhirnya awal tahun 2021 tuh baru gue belajar technical analysis Hmm. gitu. Start dari saham, kemudian masuk ke kripto, masuk kripto dulu. Oke. Karena kalau kripto kan 24 jam tuh, ya kan? Iya. Jadi mikir, wah bakal lebih banyak latihannya dibandingkan Oke. kalau misalnya saham. Hmm. Baru setelah jalan-jalan-jalan, kebetulan ada teman gue juga yang memang selama ini bantuin untuk bantu lah kita banyak tektokan ngobrolin tentang teknik analisis. Dia udah lama masuk ke dalam dunia forex. Terus dia mulai ngajak, cobain lah dikit aja. Yang penting money managementnya bener. Lu nggak usah buka gede-gede gitu. Yang penting Oke. risk per trade-nya bagus, semua diatur benar-benar, nggak akan kenapa-kenapa sih kayak gitu. Iya. Akhirnya Oke. setelah berpikir lama, baru ya boleh deh kita ngicipin dunia forex gitu. Akhirnya Oke. ternyata seru juga ya. Kayak gitu. Sebenarnya banyak hal yang nggak semenyeramkan itu kok. Oke. Nice. Jadi Kak William sendiri sekarang full time trading atau masih ada Enggak dong. kesibukan lain gimana? Tetap tetap pekerjaan full time masih ada ya kan, masih ada Fosmoyer, kita punya akademi content creator juga, home for creators. Trading ini adalah side hustle ya berarti ya. Oke. Side hustle. Nah, Dan, side dan hustle. dan kenapa sih mau punya side hustle ini? Maksudnya supaya yang lain juga ini why side hustle gitu? Kalau menurut gua gini, sekarang di dunia yang zaman sekarang ini gitu ya, kita Hmm. banyak banget sumber pendapatan dari internet. Oke. Kayak gitu. Dan ternyata setelah gue masuk dalam dunia forex, justru malah banyak belajar soal ternyata trading itu sama kayak kita building bisnis. Kita harus Oke. ngontrol emosi kita, mental kita kita atur. Kemudian psikologi kita manage risk. Gimana kita ngatur money management kita, kayak gitu. Dimana kalau Oke. misalnya saham gitu ya, kalau spot market itu kan sangkut ya udah sangkut aja kan. Tapi Ya. kalau kita buang futures kan nggak bisa gitu. Benar-benar harus benar-benar ya udah kalau salah masuk loss ya loss gitu. Tapi dengan money management dan plan yang benar, kita bisa ngatur toleransi risknya berapa sih kayak gitu. So Oke. I learn a Oke. lot from forex justru malah dibandingkan malah Nice. spot. Oke. Tapi awalnya kan saham ya. Kira-kira kalau Hmm. waktu di saham sendiri, maksudnya secara kalau kita lihat trading saham dengan trading forex, bener nggak sih trading saham itu lebih simple buat beginner atau nggak juga? Sebenarnya forex juga oke untuk beginner. Hmm, trading saham gini bedanya kalau spot market ya kan itu kita uh, owning the stock kalau saham Hmm, ya kan ya even kalau betul. misalnya kita sangkut kita diemin it's okay gitu. Tapi kalau Oke, misalnya ya kita ya futures forex itu kan kita beli kontraknya ya kan, dan ya ketika kita pakai leverage itu kan sebenarnya kita tuh sebenarnya apa ya, kita minjem dana dari orang lain ya kan karena pakai ya leverage. ya. Lebih beresiko iya, tapi melatih lebih disiplin iya. Oke oke. Ya. Jadi karena apa yang kita trading adalah sebenarnya bukan instrumennya sendiri tapi cuma tadi kita sebut kontraknya atau derivatifnya, berarti ya automatically ini pure trading butuh fokus dan disiplin lebih gitu ya. Sebenarnya itu kuncinya kan. Lebih disiplin ya.
gitu. Ya. Stick to trading plan kita gitu, nggak bisa sembarangan, nggak bisa FOMO gitu. Oke, oke. Kalau kalau kita bicara waktu pertama kali trading, takut-takut nggak sih gitu? Ada kekhawatiran, oh I'm gonna lose a lot of money. Bisa diceritain sedikit nggak? Mulai dengan modal kecil atau gimana? Kalau kisahnya Kak William sendiri, your own Hmm. story gitu. Ya, ya, ya. Takut ya, karena biasa kalau futures itu kan memang fluktuatif gitu ya, Hmm, dan nggak fluktuatif sebenarnya sih. Tapi lebih kita perlu jagain lah. Even teman gue juga bilang bahwa ya di awal-awal lu pasti pantengin, nggak mungkin tutup iya, mata ditinggal gitu aja kan. iya, Nah, jadi ya konsentrasi di situ, kemudian awal-awal salah masuk loss, ya loss. Jadi gue memulai trading pertama dengan warna merah. oke. Kayaknya semua warna. Nah itu benar tuh. Jadi dari merah ke biru atau dari merah ke hijau itu kira-kira berapa lama tuh? How long Eh, sampai sampai mulai konsisten lah gitu? Sebenarnya nggak lama ya, karena Oke, gue udah punya basic technical analysis ya, gitu. Jadi itu sebenarnya penting juga menurut gue gitu. Karena kalau suruh dibacain berita, gue tuh males sebenarnya baca berita. Gue jalan lebih demen untuk ngelihat gambar, ngelihat ya, kira-kira potensi arah kemana, ya kan? Kita pasang ya. entry di situ gitu. Oke. Sebenarnya ketika disiplin trading, birunya cepet sih, nggak lama sih. Cuman memang kadang-kadang yang bikin kita FOMO tiba-tiba itu yang bikin merah sebenarnya. Iya, iya, iya. Tapi berarti berarti sebenarnya untuk pemula pun nggak sesulit itu gitu ya? Nggak harus expert banget technical analysis, sebenarnya kita udah bisa mulai gitu kan? Bisa, 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 bisa. Simpel ya, kalau misalnya kita pakai teknik support resistance aja, harusnya should be okay ya. Ya, Buy on weakness, buy on breakout kayak gitu. Beli di oke. support, jual di resistance, untuk balikannya kayak gitu. So quickly kira-kira kita kalau bicara pro dan kontranya, tadi kan kita bicara selain harganya mungkin lebih lebih volatile sehingga perlu disiplin, perlu fokus. Ada lagi nggak sih pro dan kontranya itu si forex dibandingkan dengan say, saham atau ya instrumen fisik gitu? Eh Mental psikologi ya sebenarnya. Oke, Sebenarnya kalau jadi ngomong forex pun nggak sevolatile itulah. Karena hmm, ada berbagai macam layer juga ya. Kalau kita ngomongin iya betul, XAU, ya volatile, betul. iya Kalau kita indeks Nasdaq, volatile. Tapi kalau misalnya forex pairing yang lain kan juga ada yang cukup slow gitu kan, harus swing 1 hari, iya 2 hari, 3 hari gitu. Jadi nggak semuanya volatile, enggak. Sebenarnya masih bisa kita pilih iya, mana yang sesuai dengan kita juga gitu. oke, iya oke. Tapi berarti kita bicara mental gitu ya, mental kita Nah, butuh, ya oke. namanya Nah trading kak, ya, mental kita tuh harus, kita harus ngatur resiko kita dulu nih gitu. Kita justru hmm, jangan ngelihat rewardnya seberapa gede, jangan, resikonya dulu kita atur. Itu yang sebenarnya banyak orang tuh salah kaprah hmm, hmm. ya. Orang lihat kayak, wah kira-kira bisa naik segini nih, wah ngelihat bisa naik, ngelihat orang profit $1.000 langsung, bukanya berapa satu lot, nggak punya pengetahuan, buka satu lot ya kan, Iya, iya. tiba-tiba salah arah, nggak margin call. Itu yang orang lupa bahwa resikonya dulu sebenarnya perlu kita perhatikan gitu. Oke, memahami resiko. Itu sebenarnya menarik. Berarti kita bicara satu satu lot itu sebenarnya angka yang sangat besar. Mungkin buat orang yang nggak ngerti, satu lot itu satu gitu kan. Dan Ya, kalau beli ya, saham pun minimum satu lot sebenarnya gitu kan. yes, Tapi di yes, forex kita bisa 0,1 bahkan sekarang bisa 0,01 gitu ya. Iya. yes, Jadi kalau tadi kita bicara trading satu lot itu kalau modalnya nggak cukup itu kita mungkin kalau bahasanya kalau di industri forex overtrade gitu ya. Jadi itu yang harus dihindarin gitu. ya, ya, ya. Ya, oke, oke. Jadi understanding the contract size dulu, how much we are trading supaya kita ini ya. Oke, kalau kan kalau di forex ini kan kita bisa ngutang, kita kita trading dengan leverage gitu. Kalau Kak William sendiri kalau trading saat ini menggunakan leverage sebesar apa sih atau berapa kali sih kira-kira ada ini nggak atau fleksibel? Aku pakai 1 banding 200 ya. Oke, oke. Jadi pakai leverage tinggi is also okay gitu ya. Ya, nah, karena kan memang forex itu kan pergerakannya mikro ya. Hmm, Beda dong kalau kripto kan memang pergerakannya lebih volatile ya kan. ya, Kalau ya. forex itu mikro banget, makanya kita perlu leverage untuk bisa ngasih Oke. rasa. Kalau enggak berasa, kayak kurang garam gitu ya. Iya, oke. Oke. Tapi berarti kalau misalnya kita menggunakan leverage tinggi, berarti high return, resikonya juga sangat-sangat tinggi ya? Betul, betul, Oke. betul, betul. Makanya Kalau, kita fokusnya ke risk rate dulu. hmm, Misalnya kita punya equity, anggaplah kita depo misalnya $1.000 gitu ya.
Ya. Kita mau risk per trade kita berapa? Anggap misalnya 5%. Berarti kalau 5% kan $50. Mungkin baru kita bisa tentuin, kita mau kalau $50 itu, kalau misalnya kita buka 0,1 lot, berarti perlu minimal 50 pip. Itu stop loss kita. Kayak gitu kan. Kalau misalnya kita Ya. satu lot, berarti kan 5 pip. Ya kan? Berarti Ya. kan bahaya banget kalau 5 pip kan. Gak make sense. Kayak gitu. Jadi, perlu kita ngatur risk per trade dulu sebelum kita nentuin berapa lot size-nya. Kayak gitu. Karena kalau kita nggak ngatur risk per trade-nya, ya most probably kita kena margin call sih. Yang ada Ya. itu makanya orang bilang takut duitnya habis. Ya. Baru masuk satu posisi kena margin call habis Betul. duitnya karena Ya, ya. money management nggak diatur kan. Oke. Berarti sekarang tadi itu menarik. Pertama, kita tentukan risk per trade, money management kita dulu. Habis itu kita baru tentukan dari situ lot size-nya automatically berapa, dan tadi poin ketiganya adalah stop loss-nya di mana supaya kita tahu maksimum kita ya berapa poin atau berapa pip gitu ya. Betul. Oke, cukup clear. Nah, kalau misalnya kita bicara trading forex sendiri dengan cara seperti ini, dengan high leverage, berarti walaupun kita leverage-nya tinggi, bukan berarti kita gunakan 100% uang kita gitu kan? Betul banget. Ya. Tetap Berarti- kita pilih, jangan ngejarnya pengen cepet kaya. Yang ada malah jadi miskin beneran dibandingkan kaya. Oke. Tapi berarti kalau kita bicara kita menggunakan leverage tinggi, tapi kita money management, berarti overall kalau kita bicara dari 100% uang kita, sebenarnya leverage-nya juga tetap rendah ya, gitu kan sebenarnya? Iya kan? Berarti kita Jadi nggak, istilahnya nggak main full tank terus lah gitu ya, karena betul. risiko. Kita nggak mau all Iya. in. Justru kita siapin, misalnya kita punya $1.000, kita mau berapa kali punya peluru nih, misalnya 10 Ya. peluru. Ya kan, kalau satu kena gagal, ya udah masih ada 9 lagi kayak gitu. Ya, oke. Dan itu kalau menurut Kak William yang disarankan 5% atau 10% atau maybe even kalau modal besar less than 5% atau gimana? Tergantung preferensi masing-masing ya. Saya juga lagi belajar banyak dari orang, ada yang kalau modal gede, mereka cuma 1% atau mungkin setengah persen kayak gitu. Ya tergantung dari kapital kita sebenarnya. Oke. Sip. Nah, terus kalau misalnya kita bicara kita trading gitu, fokusnya sebenarnya akan ada yang bilang focus on the risk gitu kan, focus on the risk. Kalau Kak William sendiri setuju nggak sih dengan itu bahwa kita fokus how much are we willing to lose, kalau fokus ke situ return ya akan datang dengan sendirinya gitu. Ya. Menurut aku penting untuk kita kalkulasi dulu, karena kalau kita ngomong trading, ini kan soal probability juga ya. Nggak bisa nih kita 100% win, 100% bergerak sesuai dengan harapan kita, nggak mungkin bisa. Ya. Berarti kita harus ready untuk mengcover risk-nya. Kira-kira kalau misalnya kita loss segini, kita siap nggak? Kalau nggak siap, ya nggak usah, jangan trading. Ya. Artinya nggak usah buka posisi. Kita Betul. nanti tunggu momentum lagi gitu. Karena seringkali kita memaksakan, itu biasa loss di situ sih. Oke. Dan kalau misalnya kita bicara stop loss banding take profit, kalau Kak William sendiri trading, apakah equal rasionya atau selalu mencari peluang di mana kalau profitnya lebih besar atau profitnya kecil nggak apa-apa, yang penting sering profit gitu? Kalau Kak William sendiri lebih 1:1 lah ya. Oke, minimal 1:1 ya. Minimal 1:1. Kalau misalnya kita dapat rasio 1:2, itu it's even better kan? Iya. Ya kan? 1:2 berarti take profitnya 2 ya, stop lossnya 1 gitu. Ya. Oke. Dan kalau suruh menjawab nih, kita masuk ke the funny or the dark side of forex gitu ya. Ya. Kan banyak nih tipu-tipu gitu. Kak William sendiri sekarang trading forex, apakah merasa ada broker yang baik atau no, broker itu not on the trader side gitu? Mungkin kok boleh dikomen. Ada gini ya, yang kemarin kita rame ya, sempat S Capital ya. Ya, oke. Karena mindset kita tanpa nyebut merek. Iya, kita pengen cepat kaya. Akhirnya kita gampang ditipu dengan janji-janji manis kayak gitu. Ya. Kemarin juga baru ada teman gue yang cerita, dia masuk satu broker gitu ya, kemudian diajarin tapi nggak pakai stop loss. Kayak waduh. Terus kemudian dia bilang, ini udah floating loss lama nih, udah sekitar berbulan-bulan nih, tapi gue nggak berani close. Gitu kayak, aduh ini gawat banget, kasihan banget. Gitu. Itu hampir satu Avanza. Wow, oke. Jadi angkanya besar. Mau di close ragu-ragu gitu, tapi itu mengerikan sekali sih. Gitu. Jadi menurut gue ya, banyak banget oknum-oknum yang menggunakan kesempatan untuk ngambil gridnya kita untuk kepentingan mereka gitu. Dimana
literasi kita soal instrumen keuangan ini tuh masih rendah banget gitu. Ya, ya. Kita nggak mau punya mentalitas untuk belajar. Kita nggak mau punya mentalitas untuk menikmati prosesnya. Kita maunya shortcut, sehingga akhirnya kita yang kena tuh gridnya. Gitu. Ya. Dan kira-kira obatnya gimana tuh? Karena kita juga sebagai broker kita melihat banyak sekali yang mengadu ke kita bahkan kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan MEFX padahal bukan MEFX gitu kan? Ya. Jadi kan ya udah jelas kalau nggak store duit ke PT Monex Investindo Futures ya jelas uangnya nggak ke kita juga gitu. Kira-kira gimana supaya membedakan ini real apa enggak menurut Kak William? Screeningnya gimana nih? Kalau buat aku itu akan jadi uang belajar mereka. Oke. Uang belajar. Ya. Karena gini, ketika kita mau coba edukasi mereka, kita mau kasih tahu gitu ya. Tapi ketika manusia udah dibutain sama namanya grade, udah bodo amat. Yang penting ada janji manis, udah lupa. Yang mana rasional tuh lupa. Nah ini sebenarnya yang pengen gua tanyain juga nih gitu ya, Kak Amrit. Sebenarnya gimana sih cara kita bisa membedakan broker yang nakal sama broker yang benar-benar benar gitu. Karena nggak sih syaratnya gitu ya. Broker ya, kita bicara broker. Broker tuh benar. kalau kita bicara broker berarti company-nya gitu kan. Ya. Ya, kalau company-nya sih ya yang perlu kita lihat sih kalau kita bicara regulasi membantu gitu kan. Bukan no guarantee gitu kan. Tapi regulasi membantu, dia resmi, dia ada ini, kalau ada apa-apa kita bisa komplain, kita dilindungi gitu kan. Problemnya dengan yang nggak terregulasi itu kan belum tentu mereka bandel. Tapi kalau sampai ada problem, kita sulit mau mengadu ke siapa gitu kan. Jadi regulasi kan gunanya adalah asuransi itulah sebenarnya. Tapi bukan nggak menjamin bahwa regulasi belum tentu gitu. Ya nobody knows gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bicara broker itu ya pasti punya PT, punya rekening terpisah gitu kan. Ada kalau di kita kan namanya segregated account kan. Berarti dana nasabah itu harus masuk ke rekening itu, tidak boleh masuk ke rekening lain gitu kan. Kalau masuk ke rekening salesnya itu sebenarnya udah buat kita udah tanda tanya besar gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya sudah store ke company itu berarti first step sudah benar, first step brokernya, kedua proses transfer dananya, ketiga proses tradingnya sebenarnya. Yang kita lihat tadi persis yang Kak William bilang lah, bahwa broker itu kan sebenarnya platform, harusnya kan mereka pasif ya, mungkin bisa memberikan analisa, memberikan news, memberikan edukasi, tapi itu kan sebenarnya cuma informasi saja, bukan rekomendasi gitu. Tapi kalau kita nggak ngerti apa yang harus ditradingkan dan kita ngambil rekomendasi dari broker, itu yang sebenarnya juga salah gitu kan. Seharusnya kita ngerti lah resiko yang kita ambil gitu. Kalau ada berita oke, ada sinyal oke, tapi kita tahu sebenarnya stop loss tuh ini, take profit tuh ini ya kan. Chartnya begini, kita ngerti gitu. Itu sih. Jadi seringkali ada yang ditradingkan itu problem gitu kan. Atau ya itu ditradingkan dengan janji keuntungan. Itu yang lebih problem lagi gitu. Jadi kalau dari kita itu sih. Jadi mungkin berarti pertama kita ngeliat ya. Kita mesti paham kalau rekening yang official itu pasti perusahaan, bukan pribadi loh. Betul, gitu ya? betul. Dan itu yang sayangnya masih banyak banget yang ketipu gitu kan. Maksudnya masa iya kita ikut sesuatu ya istilahnya platform yang bonafit tapi rekeningnya atas nama gitu kan. Lucu gitu. Dan sayangnya orang masih aja percaya itu. Iya, betul. Setuju. Gitu sih. Nah, kalau Kak William sendiri maksudnya selama ini apakah di luar 3 poin itu ada lagi nggak sih yang dilihat gitu kalau milih broker? Atau balik ke situ juga kurang lebih? Spread ya. Kalau misalnya kita ngomong harga ya? Harga kan. Karena kalau kita ngomong kemarin sempat dibahas juga di story gue ya gitu. Gimana sih how broker makes money gitu kan? Spread, ya kan? Ya, betul. Perbedaan harga, kemudian commission, gitu. Kita bisa tahu juga commissionnya seberapa nih, kayak gitu. Karena itu menentukan. Menurut gue banyak orang yang gini, trader pemula, mereka tuh nggak paham soal komisi-komisi ini, ya nggak sih? Ya, betul. Jadi mereka ABC, asal biru close, seakan-akan untung, mereka kepotong komisi, sebenarnya rugi. Iya, betul. Ya, betul. Kayak gitu, jadi spread, kemudian konsisten nggak spreadnya, karena kan ada juga tuh yang ya isu lah di luar ya, yang spreadnya tiba-tiba naik sendiri, belum lebar sendiri gitu kayak. Ya, ada video-videonya juga sekarang.
ya Ya, kan? ya, Kemudian ya, ya. commissionnya berapa, kayak gitu. Kalau di MFX berapa sih commissionnya? Kalau di kita sekarang akun standar $1. $1. Di satu lot $10 berarti ya? Enggak, itu satu lot $1. Berarti kalau Wah, 0,1 lot 10 sen komisinya. murah Gitu. banget. Ya, memang begitu. Kompetisi sekarang dengan asing kan, karena kita bersaing dengan asing juga. Tapi sebenarnya Oh, yang perlu diketahui juga kan, akhirnya yang dibayar klien adalah komisi plus spread gitu ya. Jadi bukan cuma komisi doang gitu kan. Jadi itu yang seharusnya menjadi perbandingan juga gitu. oke, oke, oke. Gitu. Baik. Spread, Jadi komisi, kemudian yes. Dan spread itu biasanya floating, dan itu yang tadi mungkin yang Kak William cerita betul banget, bahwa ya harusnya kalau di broker yang resmi, broker yang ini spreadnya bener, spread market ya. ya sesuai lah kurang lebih gitu kan. Tapi kalau misalnya apa, spread floating diartikan spread mendadak bisa melebar sendiri, ya itu yang harus kita hati-hati ya gitu. Ya, ya, ya. Ya. Tapi umumnya Karena kalau misalnya mencari broker yang resmi, biasanya sih mereka sih nggak akan, maksudnya kita nggak dengar kalau yang begitu-begitu, biasa broker terjadi di broker-broker yang malah nggak teregulasi sih, gitu. Yang kita lihat oke. yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Termasuk tadi contoh yang disebut itu kan sebenarnya nggak teregulasi gitu kan. Ya, 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 ya. Oke, 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 oke. begitu. Udah Jadi gini, sekali lagi regulasi membantu, nggak ada garansi tapi membantu lah gitu. At least ya udahlah, ada oknum yang kalau istilahnya kalau mereka coba bandel, setidaknya kita masih bisa mengadu somewhere gitu. oke, oke, oke. Tapi ada pertanyaan ya, kan orang sering Hmm. consider broker lokal sama broker internasional. Ya, Sebenarnya mana sih yang lebih lebih oke gitu? nah itu balik lagi ke pilihan dari pertama. Kalau menurutku fair-fairan kita melihat fitur banding fitur gitu kan, kebutuhan fasilitas apa aja yang kita pakai gitu. Kalau misalnya kita bicara broker lokal itu, broker asing kan banyak yang sangat-sangat kompetitif, banyak banget gitu. Tapi ya itu, supportnya mungkin ya terbatas dengan apa yang mereka tawarkan untuk market kita. Kalau di sini mungkin broker lokal ada kantornya, bisa edukasi dan sebagainya, semua bahasa Indonesia. Tapi yang utamanya sebenarnya kalau kita melihat di withdrawal, kalau broker lokal keunggulannya withdrawalnya dalam rupiah, nggak kena spread gitu kan. Kalau broker Oke, luar mungkin karena kita transfer keluar, terus duitnya balik ke rupiah, di situ pasti ada perhitungan gitu. oke, Uh, ya, jadi di situ ada biaya tambahan lah yang harus di-factor in gitu kan. Jadi semua ada pro dan kontranya juga gitu. Dan kalau di Indonesia kita leverage maksimal 1:100. oke. Kalau di luar bisa lebih gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, jadi kurang lebih ya itu, kalau memang kita kebutuhannya kayak tadi misalnya Kak William bilang leverage-nya 1:200 gitu kan. Itu kan di sini kita maksimum 1:100. Tapi kalau misalnya overall portfolionya kita nggak trading 100%, pasti overall under 200. Jadi nggak perlu juga leverage sebesar itu, masih oke gitu kan. Ya. Gitu sih. Dan kita sekarang ini baru aja di MEFX kita baru ada lot mikro. Jadi sekarang sudah bisa trading 0,01. Kalau dulu itu menjadi keunggulan asing terbesar, yaitu mereka bisa trading 0,01. Kita cuma bisa trading 0,1 gitu. Tapi itu pun ya itulah, kita juga apa, Bapepti, kalau di Indonesia kan namanya Bapepti yang Ya. meregulasi, badan pengawasnya. Mereka juga memahami sekarang, mereka oke, micro lot gitu, waktunya diperkecil supaya resiko orang dan kebutuhan margin juga bisa menjadi lebih kecil gitu, karena itu sebenarnya bagus untuk trader-trader terutama milenial yang sekarang baru melihat forex sebagai pilihan. Ya, 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 ya. Oke, oke. Nice, 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 nice. Oke, sekarang kita masuk ke edukasi gitu kan. Broker kan nawarin edukasi nih. Mau nanya ke Kak Ya. William, percaya nggak dengan edukasi broker atau ada sumber lain yang dipercaya gitu? Kira-kira kalau edukasi gimana? Kalau edukasi, menurut aku gini, memang sebenarnya tugas broker itu ya, walaupun di samping mereka punya kepentingan ya, Hmm, tapi menurut aku penting juga sih untuk bisa mengedukasi nasabahnya. Karena ya, rata-rata yang masuk itu kan sebenarnya minim pengetahuan, ya kan? betul, betul. Dan Ya, berdasarkan pengalaman teman aku yang kemarin cerita juga gitu, justru brokernya yang menjerumuskan dia. hmm, Itu sebenarnya kan yang membuat sebenarnya industri forex jadi buruk. ya, Padahal betul, harusnya betul, tidak seperti itu. betul. Ya, tanggung jawab broker juga sih sebenarnya untuk Ya, membuat nasabahnya pintar. Karena kalau enggak, mereka justru menghancurkan bisnis mereka sendiri dong, industri mereka setuju, sendiri dong. setuju, setuju, setuju. Jadi kalau Kak William untuk belajar forex, kalau boleh tahu sumbernya
full online atau ikut kursus offline, baca buku atau gimana kira Kita prosesnya? siap full online. Cari di YouTube Full banyak online ya? banget sih itu ilmu-ilmu Ya, apa orang yang membagikan ilmu teknik trading gitu ya. ya, Itu tuh banyak banget sekarang gitu. Kalau misalnya ya, kita ya. bilang dapat ilmunya, sebenarnya enggak juga sih. Sebenarnya tinggal kita mau atau nggak belajar. Karena kan balik Hmm. lagi, ini kan uang kita juga sendiri ya. Masa sih kita mau blatantly pasang-pasang posisi gitu tanpa kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita lakukan. Yang ada malah Tapi kita, ya kita membuat kalian kaya sih. ya, ya, itu kan istilahnya brokers only make you broke gitu kan. Iya, namanya broker ya. Tapi kita tahu faktanya nggak begitu kok. Banyak yang Iya, iya. yang konsisten profit. Walaupun sebenarnya ya banyak juga yang langsung loss gitu karena Iya. overtrade dan yang tadi lah alasan yang sama yang kita sebut. Money Oke, management lah itu. iya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan mau belajar itu ada online multiple sumber. Nah, kira-kira kalau misalnya kita memilih guru online gitu kan, ada tips nggak bagaimana kita tahu misalnya oh ini oke nih gitu kan kita kan belum ngerti apa-apa gitu. Apakah kita belajar dari multiple source atau kira-kira itu gimana sarannya? Satu kaidah-kaidah yang standarnya kalau menurut aku ya, Hmm, fokus ke resiko dulu dibandingkan profitnya. Kayak oke. gitu. Wajib banget pasang stop loss. TP Ya, open nggak apa-apa, stop loss harus pasang, nggak boleh nggak. Kayak gitu. Jangan oke. dibalik, TP-nya Ya, dipasang stop loss kagak, kayak gitu. Karena ya. itu yang membuat kita belajar disiplin. Sebenarnya trading itu soal disiplin dan mental, ya kan? Hmm, Teknis itu bisa dilatih. Tapi mental itu yang justru lebih berat untuk kita latihannya. ya, Jadi buat ya. aku penting banget sih itu kita latihannya di situ untuk make sure kita tuh dewasa ketika trading. Oke. Oke. Awal loss nggak apa-apa, karena itu uang belajar kita. Setiap hal pasti ada belajar. Sama lah, Ya. bisnis awal-awal kita pasti burning money dulu kan, Hmm, untuk kita ya. sampai dapet Itu benar-benar klien yang menarik. oke, ya kan? Nah itu menurut gua Ya. ada teknologi yang tepat gitu. Trading itu sama kayak kita building bisnis gitu. Di awal-awal nggak mungkin langsung untung, pasti rugi dulu, sampai ada fase kita break even point, baru kita profit, Hmm. kayak gitu. Ya, dan itu sebenarnya asal kita disiplin sebenarnya itu bisa achieve dalam waktu yang relatively sebenarnya singkat gitu kan nggak sampai bertahun-tahun juga sekarang dengan ya oke oke. Terus kalau kalau misalnya trading kan sekarang banyak tools gitu kan ada trading signal ada robot ada dan sebagainya sebenarnya mempermudah kita gitu. Nah Ya, kira-kira kalau pendapat Kak William sendiri boleh nggak sih kita pakai tools gitu atau harus harus full manual gitu? uh, to be honest, kalau aku nggak pro sama robot. Karena Oke. uh, kalau gini, kita nyetir ya, real man use three pedals. Ya, manual. Masih ini cuma di IG live doang mobilnya Matic nih di rumah padahal. Karena ini sih, menurut aku, ketika kita ngatur trading plan kita sendiri, of course dapatnya bisa lebih banyak daripada robot. Karena kan robot cuma ngelatih disiplinnya doang, ya kan? Robot Hmm, itu membunuh emosi. Kalau hmm. kita awal-awal trading pakai emosi, robot tuh nggak pakai Ya, emosi. Saatnya stop loss ya kena, betul. ya Oke. kan? TP dapet kayak gitu. Kadang-kadang kalau kita Hmm, kan, udah bukan stop loss nih, geser, geser, ya, geser, geser. Kita makin loss, kayak gitu. Eh, untuk signal menurut aku itu hal yang sebenarnya baik nggak baik ya. Baik oke. ketika kita mengolah lagi sinyal itu. Kita Hmm, analisa lagi. Cocok oke. nggak dengan Ya, trading plan kita, dengan analisa kita. Kalau misalnya enggak, kita abaikan. Tapi ya salah itu ketika kita menerima signal, langsung di copy trade tanpa kita oke. analisa. Karena Oke, satu, ya ya. resikonya belum tentu sama. Kayak gitu. Itu yang orang salah. Nyari signal tanpa dianalisa lagi. Justru signal itu kayak ngasih kompas. Ada Hmm, indikasi di sini, ya kan? Balik lagi ke kita. Lu mau ambil atau enggak? Menurut gue oke. kayaknya enggak deh. Jadi gue nggak mau ambil. Tapi menurut gue kayaknya ini oke, gue ambil, ya kan? Oke. Nah, berarti kalau misalnya ada signal, kita kita dapat tadi misalnya kita dapat arahan gitu kan. Berikutnya next step-nya adalah technical analysis gitu ya. Dan Ngelihat analisis chart. ya, Ya. betul. Bongkar, gue biasa akan petain support resistannya di mana, posisinya adalah kayak gimana sekarang, Hmm, kondisinya, bisa lihat candle pattern, lihat chart pattern, ada kebentuk pattern-pattern apa enggak, ada candle-candle yang kira-kira ada tanda reversal kah atau continuation kah kayak gitu.
Kalau dari situ Hmm. kita ambil keputusan. Ini sinyal yang dikasih sesuai nggak dengan apa yang menurut kita, prediksi analisa kita gitu. Karena namanya sinyal ya, itu kan juga analisa orang lain. Bisa Ya, jadi betul, betul, betul. jalan, jadi salah arah juga gitu. Karena yang Ya, gerakin market kan bukan yang ngasih sinyal, ya kan? Kita kan cuma ngikutin aja kan, kemana para ya, big guys berjalan kan, gitu. ya. Oke, oke. Jadi sebenarnya as long as kita ngerti, kita analisa, oke. Kalau enggak, resikonya significantly lebih besar gitu ya. Tuh, karena kalau nggak ada sinyal pun kadang-kadang kita juga bingung, ya kan? Betul. Sebenarnya orang Ya. yang awal-awal, aduh gue mesti masuk yang mana nih? Mau Hmm. market yang mana, mau pair yang mana, kayak gitu. Apalagi setiap pair juga karakteristiknya beda-beda. Dengan Hmm. adanya sinyal, sebenarnya kita dimudahkan untuk kasih, ya ibaratnya kayak kita buka Waze, kita ngeliat, Hmm. oh mesti kesini jalannya nih, gitu kan. Tinggal kita Ya, pilih, jalan jalan tol, atau jalan bawah, atau gimana, kayak gitu. ya. Oke, oke. Jadi kalau kalau misalnya robot itu eh, tadi kita bicara emosinya memang hilang, tapi ya itu kurang kurang dynamic atau apa, Mas? Jadi maksudnya menurut Kak William robot tidak bisa apa adjust ke market condition gitu ya? Kalau menurut gua kurang greget aja sih. Kurang Oke, oke. Karena gini, Ah, kalau kita gini, ini kan semua semua preferensi masing-masing ya. Gitu. Kalau kita ya. building bisnis gitu, apakah kita akan lebih milih untuk membangun kita sendiri yang ngejalanin, karena kita tahu kita mau ngapain, resiko semua kita bisa atur, visi kita apa, atau Hmm. kita pilih orang, lu jalanin deh bisnisnya, gue support aja duitnya gitu. Belum tentu sesuai dengan visi kita juga. Ya, oke, oke. Karena bukan kita yang menjalankan akhirnya gitu ya. Tuh, jadi itu plus Iya. minus sebenarnya ya kayak gitu. Tapi balik lagi, Tapi tapi kita kalau buka kalau milih robot, menurut gue hmm, kita juga perlu tahu robotnya itu ready dengan sistem apa, ya isinya gitu ya, isinya. rumusnya Yes, ya. yes, yes. Tapi kalau robotnya profit 1% per hari gimana tuh? Aduh, itu menarik tuh ya. Siapa sih nggak Ya. 1% per hari kan? Berarti kan kalau sebulan 30% ya? Nah itu. Dan Warren Buffett belum ikutan itu. Oke. Jadi kalau kalau misalnya kita bicara secara ini berarti kita selama kita hands on, kita pakai tool is okay gitu ya. Tapi kita tahu tool itu harus membantu kita di akhir hari decision maker-nya kita. Kita yang tahu masuk di mana, keluar di mana gitu kan. Oke. Awal-awal ya, saya tuh Hmm. kayak namanya dapat sinyal ya. Dan kan kita punya rasa rasa percaya. Karena kan yang ngasih sinyal kan pasti lebih expert, ya kan? Ya, Tapi ya. lama-lama kita harus belajar mengasah diri kita bahwa Hmm. analisa lagi, make sense gak nih? Hmm. Kayak Ya, gitu. ya. Kalau Oke. nggak make sense, gak usah diikutin. Belajar untuk Ya. menolak juga, gitu. Jadi nggak harus FOMO, nggak harus semua sinyal itu diikutin. Kita milih mana yang sesuai dengan analisa kita. Oke. Jadi tadi kalau misalnya kita bicara, kita ada tool, kita melakukan analisa, menentukan support resistance, terus dari situ kan kita bisa melihat, oke, kita mau rugi berapa, kita mau masuk di mana, mau keluar di mana gitu kan. Nah, selain itu ada nggak sih hal-hal yang perlu kita perhatikan lagi in terms of risk management gitu? Selain pasang stop loss atau pasang stop loss and we should be good gitu loh. Kuncinya itu nggak Eh, sih? Atau ada lagi yang ketinggalan gitu? Pas entry, gitu. Oke, Menurut aku, entry. entry ya, pas entry. Seringkali kita FOMO. Di tengah-tengah kita masuk. Ya kan? Ini Oke. kan nanti ke dalam risk management kita. Hmm. Karena risk kita akan bergantung kalau kita pasang posisi buy, berarti kita mesti lihat supportnya seberapa jauh ke bawah. Biasa kalau Hmm. aku, Oke. even pasang SL pun, stop loss pun, pasti di bawah sedikit support. Supaya ketika dia menyentuh Oke. support, masih ada spread lagi gitu. Nggak langsung kena kan. Ya, gitu. Bisa jadi di support dia mantul lagi ke atas. Bisa jadi gitu. Jadi Ya. ketika kita masuk di tengah-tengah tanpa kita ngukur support resistance di mana, biasa itu mati juga gitu. Oke. Karena Oke. bisa FOMO. Make sense. Karena Make bisa sense. FOMO. Itu juga menarik. Jadi kita pasang stop loss nggak di support, kita pasang sedikit di bawah support supaya kalau menyentuh support dan balik kita masih kita nggak Ya. dijemput lah gitu stop lossnya gitu Betul. kan. Betul. Karena Oke. gini, ada orang yang mikir gini ya, stop loss saya harus tambah berapa pip? Apakah 100 pip? Apakah 50 pip? Kayak gitu. Menurut gua bukan gitu gitu. Kita mesti lihat Oke. support resistance-nya karena harga Ya. itu pasti lari ke support atau resistance kan, bukan diukur dari berapa pipnya gitu. Itu menurut aku Ya. yang point of view agak salah ya.
But Jadi correct me kalau if I'm wrong. uh, setuju. Jadi kalau misalnya stop loss kita pasang di bawah support, apakah ini kita asumsi buy, posisi buy supaya semua orang Ya, mudah membayangi, apakah berarti kita bicara take profitnya kita pasang sedikit di bawah juga supaya bisa kena gitu? Atau nah, aku ya ya, kalau sama grid turuninlah 10 pip gitu ya. Itu suka-suka. Tapi kan kalau kita yakin bahwa resisten di situ, ya bisa lah kita pasang di situ kan. Ya oke, balik lagi sih, oke, stick to your trading plan aja sih. Itu preferensi masing-masing lah ya. Makin ya, lama kita trading, harusnya kita jadi tahu dapat karakternya seperti feelingnya apa. gitu ya. Kapan Betul. nggak dapat, Kan? kapan dapat. Iya betul. Resisten kan ada yang kuat, ada resisten minor juga, ya kan? Kita kan Iya, bisa ya, ngukur ya. juga, ada resisten minor nggak, kayak gitu. Oke, menarik. Dan ketika kita menganalisa sesuatu dan katakanlah rasionya masih istilahnya rasio SL-nya masih kejauhan, apakah boleh kita pasang SL yang lebih dekat atau skip nih? Kira-kira gimana? Nah itu juga, itu keputusan kita lagi. Kita mau spekulatif atau enggak, kayak gitu. Tapi pengen banget trading sekarang. Ya sikat aja. Tapi Iya, kalau ya, misalnya kena oke. sell, ya udah relain. Namanya juga kita Jadi di situ ya. spekulatif. Iya. Betul. Makanya jadi kita ngukur gitu. Kalau misalnya gue masuk sekarang, nanti kena stop loss di sini, gue rela nggak? Hmm, Kayak gitu. Kalau rela, ya udah, hilang gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah kan. Yang penting risknya terjaga. Menurut gue itu sih. Yang penting risknya terjaga. Masih ya, batas toleransi risk kita nggak gitu. Kalau udah di luar risk kita, jangan. Gitu. ya. Oke. Terus kira-kira kalau misalnya kita bicara belajar mengenai trading forex kan instrumennya kan ukurannya beda-beda gitu ya, kontrak size-nya beda-beda gitu. Kira-kira ada tips nggak sih gimana supaya orang nggak overtrade gitu? Apa dia harus tahu dulu semuanya? Kira-kira gimana supaya nggak overtrade gitu? Karena itu kayaknya kalau sebagai broker kita melihat kenapa kalau ditanya kenapa banyak orang trading forex loss total, pasti jawaban kita adalah overtrade gitu kan, bukan yang lain sebenarnya. Ya, ya, ya. Ya, jadi kira-kira ada nggak sih obatnya overtrade, terutama buat newbie yang belum ngerti gitu loh. Kayak itu kejadian terus gitu. Eh, obatnya adalah kerugian. Oh, Kita oke. udah baru belajar Jadi, kan. ya, Memang rugi uang sih. itu adalah ini pembuka mata kita. Gue pernah kayak gitu awal-awal. Udah Ya, profit nih, ini kan misalnya target profit ah, kayak $100 deh, target target harian profit $100 misalnya. Terus iseng nih, aduh, market masih gerak, masuknya dikit deh, kebanting, ya kan? Loss, malah loss dong hari itu, overtrade, gitu. oke. Karena gatel. Kita kayaknya kalau nggak buka posisi itu kayaknya gimana gitu, kayak sakau. Tapi belajar lama-lama gitu. Dari kesalahan kita, kita bisa mulai. Ada orang yang bikin dia jurnal ya, trading jurnal, Iya, ya kan? iya. Itu mencatat gitu. Setiap posisi kita kasih alasannya. Kenapa kita masuk di posisi ini? Ini kena Hmm, stop loss, kenapa alasannya? Jadi kita belajar dari setiap activity yang kita lakukan, kita jadi tahu, oh ternyata gue tuh loss gara-gara gue kena emosi. Gue apa hmm. namanya impulsif aja gitu, bukan sesuatu yang trading plan kita, bukan sesuatu yang udah kita rencanakan, tapi ngejar-ngejar sosok, ngejar-ngejar momentum gitu, Ya. akhirnya loss. Berarti berarti sebenarnya jurnal itu adalah salah satu alat kita untuk menjadi trader yang lebih baik gitu ya. Bisa Tuh, membantu mengukur karena ya. kita bisa. Nah, Iya, kenapa sih kita gagal, kenapa sih kita sukses, nanti kan kita double down tuh, oh di sukses ketika gue memplanningkan itu, oke. kayak Dan gitu. jurnal itu berarti isinya trade plan kita, apa yang terjadi, eksekusinya di mana, dan alasannya gitu ya. Mungkin Yes, ada remarknya gitu ya. Sesimpel itu sebenarnya kan ya. simpel itu sebenarnya. Yes. Oke. Dan kalau kalau berarti kalau itu nyatet atau di Excel atau gimana nih kira-kira Pakai sarannya? ya itu suka-suka lah ya. Ada yang pakai Excel, Suka-suka. ada yang ketik silakan kayak gitu. Yang nyamannya Oke. aja, yang penting anytime pasang posisi bisa diupdate ya kan. Ya, ya. Dan harus diupdate gitu ya. Jangan Pasti. sebagian diupdate, sebagian enggak. Oke. Nah, kalau kalau misalnya kira-kira kita bicara berarti dia salah sekali dia belajar. Oh, by the way, kalau misalnya di aplikasi MIFX sekarang kita mencoba membuat obat supaya anti overtrade Oke, itu benar. saat ini kalau misalnya orang mau trading itu apapun yang mau dia trading itu semuanya diberikan nilai dalam dolar, ada warningnya dalam dolar. Jadi Hmm, kalau dia mau trade, maksimum loss-nya diberikan dalam dolar, profit-nya pun diberikan dalam dolar, per poinnya oke. dikasih tahu sekian.
Oke, Jadi oke, harapan oke. kita itu baru aja, baru sebulan ini fitur Oh, baru. nice. Jadi harapannya, of course kalau di MetaTrader belum ada kan, itu kan MetaTrader kan Ya, ya memang untuk orang yang udah paham lah. Tapi ya. aplikasi MiFX ini bisa membantu. Jadi kalau kita pasang langsung dihitungin gitu, lossnya berapa dolar. Jadi no Hmm, surprises gitu kan. Ada iya, iya, estimate, of iya. course bisa slippage, bisa apa, tapi kan selisihnya harusnya sangat-sangat kecil. Ya, 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 Gitu ya, sih. ya. Oke, so kalau tadi kita lagi bahas risk management. Kalau kita bicara trade plan sendiri, kalau Kak William sekarang ini trade plan tadi sempat udah ada komen sih bahwa TP-nya fleksibel. Oke, sekarang ini kalau masuk trade plan umumnya udah di set semua, terus set and forget atau dipantau atau gimana kira-kira kalau Nah, trading? dipantau regularly lah ya. Dipantau. Dan pakai chart H1 lah gitu. H1 kalau nggak Oke. H4 gitu. Jadi kita cek regularly kira-kira market behavior seperti apa gitu. Karena Hmm, kemarin gue sempet tuh ke ini apa kelupaan cek gitu GU GBP USD kan posisinya lagi ya. naik terus tiba-tiba kan ada reversal terus gue nggak perhatiin ada reversal terus akhirnya loss. Ya udahlah namanya juga Oke. trading ya. Padahal Berarti itu biru gede lumayan. Berarti berarti kalau Kak William trading stop loss-nya juga pantau ya, bukan bukan di set di awal gitu ya. Bisa di awal, bisa di awal, Oh, di set di awal. Oke, oke. bisa Tapi di awal. jadi stop loss di set di awal, take profit Yes. yang dibuka. Kalau kita lihat kondisi ya, kalau lihat Oke. kondisi gitu. Biasanya sih kita udah Hmm. set juga TP-nya berapa. Ya gitu. Oke. Kita lihat Oke. kondisi kalau emang TP-nya emang lagi trending naik lagi bullish banget, ya mungkin kita bisa open TP dulu. Tapi so far pasti gue set TP juga sih. Jadi kita lebih di-fixin dulu aja gitu, belajar untuk ke-fixin dulu. Ya, oke. Dan berarti saran untuk yang baru mulai juga begitu ya? Mm-mm. Ya. Belajar Oke. disiplin dulu. Sel TP tuh Berarti wajib sih. mm, ya. Kalau kalau misalnya kita bicara sekalinya kita konsisten, boleh nggak sih kita mulai buka posisi yang lebih besar, mungkin lotnya naik atau kira-kira sarannya gimana? Kapan kita boleh naikin lot? Ketika kita makin jago atau enggak? Ketika modal kita naik, baru kita naikin lot gitu. Ketika menurut aku kita udah paham sama marketnya ya. Hmm, Ya kan? Kondisi market lagi seperti apa. Kalau misalnya posisinya lagi bagus, nambah ya boleh. Tapi balik lagi, risk per trade-nya diatur. oke. Jadi Jangan sampai balik ke miss. risk per trade ya. Ya. Ya, gue pernah tuh coba-coba iseng naikin-naikin lot gitu ya. Terus ya udah, lotnya nggak konsisten, loss-nya misalnya pasang misalnya 0,1 gitu ya. Nggak pasang Hmm, 0,2. Terus ya. loss, baliknya 0,1 ya. Jadi minus tetap sih akhirnya kayak gitu. Jadi sebenarnya konsisten tuh penting untuk di awal. Mindset Ya. tuh jangan kita ngejar profit secepat-cepatnya. Tapi kita latihan mentalnya dulu gitu. Karena ketika mental kita udah kuat, kita udah tahu Hmm. uangnya pasti gampang sebenarnya. Oke, oke. Ada pertanyaan, mungkin kita jawab pertanyaan ini, pertanyaan menarik. Jadi kalau kalau Kak William sendiri kalau trading time frame-nya seperti dia nanya style, tapi mungkin time frame-nya seperti apa sih? Apa cepat in out, scalping atau Enggak. Aku scalping itu justru malah bikin capek, melelahkan ya. Aku sekarang lebih cenderung swing aja sih gitu. oke, Swing ke swing. palingnya intraday lah, minimal intraday lah. Nggak yang cepet-cepetan, itu capek banget sih. Ya, Eh oke. nggak bisa, biasa start dari D1, dari time frame daily. Karena di sana kayaknya aku nemuin strong support resistance juga. Ya kan dari Ya, situ, oke. baru aku turunin ke H1, mungkin M30 atau M15 untuk entry. Jadi, Oke. aku analisa saya multiple time frame sih. Dari Iya, D1, ya. M4, H1, M30, M15. Hmm, Baru tentu M3 time frame kecil. Supaya lebih ya. presisi aja sih gitu. Oke, oke. Sip. Semoga itu pertanyaan terjawab. Terus kemudian ada pertanyaan, kalau ini kayak pertanyaan buat gua. Adakah broker lokal yang transaksinya dilempar ke liquidity provider luar? Hmm, Yes, sebenarnya termasuk kita punya liquidity di Indonesia yang terkonek dengan liquidity di luar. Jadi oke. sebenarnya ya jawabannya adalah ya, salah satunya Monex gitu kan, in a way gitu. Um, jadi mungkin balik lagi tadi kita bicarakan style trading time frame. Kalau Hmm, misalnya kita jadi dari time frame besar terus kita turun ke bawah dan entry-nya di menggunakan biasanya time frame 30 menit atau oke. 15 menit gitu ya. Nah, Ya, dan posisi mostly berarti akan exit di hari yang sama atau dalam waktu di minggu yang sama gitu. ini juga sama, yes. Paling 2 Ya, hari kayak kemarin ya. Aku pasang gold, itu dapat 350 pip.
Karena kemarin gold terbang to the moon ya. Yes, kemarin, Iya yes. kan? Oh, posisinya Itu buy. 350 Wow, gitu. oke. Wah, itu mantap banget sih. Ya, Itu happy banget sih. Itu 2 hari. luar biasa itu. Iya, iya, Ya, iya. ya. Itu berapa persen tuh returnnya tuh? Ya lumayan lah, lumayan lah. Lumayan. 10% Oke, ya. Iya, 10%. ya 10% dalam 2 hari gitu ya. Ya, Iya. amazing. Nah itu, nah kalau kalau misalnya kita kita lihat pilihan instrumen sendiri, Kak William berarti forex oke, commodity oke, indeks oke gitu semua oke gitu ya? Iya, aku Atau fokus sebenarnya aku karena teman aku mulai dari trading di gold ya. Jadi aku juga coba di gold. di gold Iya, ya, oke. di Which is gold. Iya, volatility-nya sebenarnya lebih daripada forex kan umumnya gitu ya? betul, betul. Ya, Gold itu volatile sekali sih. Kalau misalnya orang bilang, ya, hey, volatile, no, no, gold lebih volatile. yes, Lebih setuju, banyak setuju. korban. Ya, dan Gold, dia otomatis value value per poinnya juga lebih besar gitu kan? betul, Otomatis, lebih gerak ya, cepat ya. ya, Kemudian ya. trading Nasdaq, tapi juga cukup volatile Nasdaq ya. Lagi seru Sekarang juga aku kan itu lagi, ya? betul, betul, betul. Aku lagi belajar trading pair sih sekarang, forex pair. Sekarang lagi di Ya, GU sama GJ. GBP USD oke. dan GBP Japan Yen ya. Yen, Karena itu ya, juga ya, cukup cross pair. cepet ya. Aku demennya Hmm, yang gerak cepet sih. Kalau kelamaan, bosan juga. Capek juga ya. nungguin ya. Oke, jadi justru mencarinya yang volatile, yang ya, yang trending lah gitu ya, yang dicari yang Ya, itu. ya. Oke, oke. Itu pun sebenarnya iklan, ini built-in iklan. Di aplikasi MEFX sekarang kita punya menu namanya Top Mover. Jadi langsung diklik bisa lihat mana yang pergerakannya paling tinggi dalam dolar. Jadi hari ini misalnya $50 per 0,1 lot atau Ya, yang ya. ini $100 Ya. per 0,1. Jadi kita juga Oh. sebenarnya mendengarkan trader dari obrolan-obrolan seperti ini dapat insight. Kita berusaha membuat tools supaya trader hitungnya lebih gampang atau monitornya lebih Nah, gampang nice, sebenarnya. nice, 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 Gitu. nice. Tapi ya itu harapannya ya mereka tetap melakukan analisa mereka sendiri gitu ya. Karena kalau Hmm, kalau diambil mentah-mentah juga susah gitu kan. Karena yang analisa bukan mereka gitu. betul, betul, Mungkin betul. konteksnya beda. Oke. Jadi kalau 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 misalnya kita bicara mungkin ini waktu kita juga udah mau habis, kita kita coba summarize obrolan kita. Kalau kalau misalnya kita trading ujung-ujungnya kan yang penting kan return gitu kan. Betul. Tapi dari tadi Kak William ngomong bukan returnnya tapi ngomong prosesnya gitu. Jadi seharusnya kita apakah berarti kita seharusnya lebih fokus ke prosesnya gitu. Returnnya biar terjadi dengan sendirinya gitu ya. Betul. Gitu ya. Ya, Oke. jangan sampai nih Oke. kita meloloskan eh, potensi loss. Kita cuma Hmm. ngelihatnya yang manis-manisnya aja. Justru kita mesti ngomong pahit-pahitnya dulu nih. Kalau gue sekarang masuk di sini, kira-kira gue bisa rugi berapa? Kayak Hmm. gitu. Ya. Ya Ya ya. kan? Kalau kayak gitu kan kita tahu nih, oh iya, kalau kerugiannya nggak bisa gue tolerir, gue jangan masuk. Ya. Berarti Kalau mindsetnya adalah kita risk management. Mindsetnya sebenarnya risk ya, management gitu kan. bisnis juga Ya. gitu kan. Kita kan Ya ngukur betul dulu nih, betul. kalau gue Ya. bikin bisnis segini, kapitalnya gue keluarin segini, kira-kira kalau rugi gue bisa bertahan nggak? Kalau enggak, ya jangan dong. Gitu. Ya. Ya. Oke. Oke. Dan sebenarnya kalau misalnya kita bicara mau di saham, mau di kripto, sama aja kan nih. Maksudnya mindsetnya itu kan sebenarnya gitu kan. Apapun sebenarnya trading, apapun investing pun seperti itu, sama dengan bisnis. Sama, sama banget. Oke. Tapi Oke. buat gue ya, kebetulan gue malah belajar banyaknya tuh di forex untuk Hmm. disiplin. Oke. Tadi itu karena pergerakannya atau karena Karena futuresnya berarti hmm, harus disiplin karena kalau salah pasang SL duit kita habis liquidate kan. semua? Betul Ya. gitu. Jadi nggak habis semua lah. Yang Ya oke. dipasang posisi, ya kan? Tekan dong kita dong. Kata orang habis semua soalnya jadi ya. Itu karena nggak tahu. Itu kalau mana manajemennya belum benar Ya gitu. ya ya ya. Ya. Oke, oke. Oke, noted, noted. Berarti aku coba summarize tadi ada banyak sekali poin-poin kecil tapi poin-poin yang sangat bermakna dari obrolan kita hari ini. Yang pertama tadi adalah kita bicara trading itu sebenarnya kan like a business. Kita invest sesuatu pasti di awal itu lebih sulit, di awal itu ada potensi loss yang lebih besar sampai kita bisa stabilize dan akhirnya bisa grow. Dan sama seperti bisnis yaitu itu ada uang sekolah atau ada investasi dan kemudian kita membentuk mindset, membentuk disiplin, mencari flow yang baik. Terus kemudian tadi kita bicara bedanya forex dengan saham juga karena instrumennya karakternya juga berbeda. Yang satu kita own sesuatu yang fisik atau non fisik tapi maksudnya kita own sesuatu. Yang satu adalah kita masuk ke satu kontrak perdagangan yang sebenarnya kita tidak own instrumennya sendiri gitu ya.
Ya, ya, Tapi kita lagi bermain di selisih harga gitu. ya, Dan betul. itu resikonya lebih besar, tapi karena ada leverage sampai bisa sampai 100, ada yang sampai 200. Jadi sehingga kita bicara potensi profitnya sangat besar, tapi kita juga harus manage downside-nya dengan sangat-sangat disiplin gitu kan. Ya, Supaya kita lebih sering untung daripada rugi dan untungnya lebih besar daripada ruginya gitu ya. Jadi tadi kita bicara masuk ke konsep risk per trade. Tadi Kak William ngomong kuncinya sebenarnya mungkin itu kuncinya key-nya risk per trade. Awalnya kalau kita tahu kita berani risiko berapa, 5% atau 10% atau berapapun dari capital kita, kita trading dengan itu, baru kita menentukan lot size. ya, Dan mungkin tambahan dari MEFX, lot size itu kontrak size semua instrumen itu beda-beda, jadi itu juga sesuatu yang lebih baik dipelajari gitu ya. Kalau enggak ya tadi Kak William bilang uang sekolah, salah sekali nanti lo tahu gitu kan, ya, betul. bahwa beli satu lot emas itu besar sekali gitu. Itu emas di atas Monas mungkin satu lot. Terus kemudian kita bicara berikutnya stop loss sebagai tool, walaupun misalnya kita trading 0,1 lot, kita tetap atau 0,01 atau 1 berapapun itu, stop loss akan membantu kita benar-benar limit absolute loss-nya di level berapa. Terus Ya, tadi kita bicara juga mengenai tools. Ketika kita bicara tools, robot itu ya tidak ada emosi, tapi ya kita nggak bisa hands on di jalan sendiri entah kemana gitu kan. Kalau kita tahu isinya mungkin oke, tapi mostly orang yang beli nggak tahu isinya, hanya ya, invest dan ya udah. Dan kalau kita menggunakan tools lain seperti Signal, MEFX kebetulan jualannya Signal, tapi tadi Signal di komen Kak William hati-hati, jangan cuma klik execute atau copy, karena tetap walaupun ada SLTP, idealnya kita bikin trade plan sendiri dan menggunakan itu hanya sebagai kompas tadi. ya, Nah, betul. mungkin di luar poin-poin itu, satu lagi terakhir tadi mengenai jurnal, itu juga sangat-sangat menarik, bahwa jurnal itu history trade kita, plan kita apa, yang terjadi apa, dan kenapa remark-nya ada, supaya kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan kita, dan akhirnya menjadi trader yang lebih baik. Ya, ya. Gitu. Kira-kira ada lagi mungkin sebelum kita akhiri sesi hari ini, pesan-pesan terakhir untuk Ya, penonton? soal broker. Karena gini, Hmm, broker itu punya image yang buruk, tapi nggak semua broker seperti itu, ya kan? Buruknya itu mungkin karena brokernya, tapi karena oknum-oknum ya, yang membuat image-nya jadi buruk. Jadi hmm, kita sebagai calon nasabah, kita harus hmm, lebih skeptis, gitu. Always ask transfer dananya kemana, ya kan? ya, Terus biayanya berapa? Jadi ya jangan termakan janji manis, gitu. ya, ya, Kan jangan makan janji manis gitu, tanya kiri kanan gitu, mungkin ada yang udah pernah pakai pengalaman semua segala mereka gimana kayak gitu, karena hmm, uang kita ya tanggung jawab kita. Jadi betul, balik setuju. lagi, kita harus lebih skeptis gitu, bukan berarti brokernya buruk, tapi mungkin oknum-oknumnya yang biasa membuat itu jadi buruk. Karena wajar banget lah ya, di setiap perusahaan kan pasti ada orang yang mengalahkan segala cara ya kan untuk Ya, bisa dapat gimana 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 gimana, tapi kan bukan berarti perusahaannya buruk kayak gitu. Itu sih yang ya, jadi mungkin lesson buat kita ya, gitu, ya, bahwa betul, betul, betul. ambil broker tuh ya kita harus skeptis juga gitu, bukan perusahaan mungkin, tapi orang-orangnya yang ketemu sama kita yang bikin itu jadi Ya, dan semoga informasi ini sampai ke orang-orang yang membutuhkan ya, sebelum kesalahan terjadi ya. ya, ya. Dan Ya itu. pelajarin ilmu-ilmunya kayak gitu. Kalau kalian mau Sip. running bisnis, pasti kalian juga mencari tahu kan ilmu-ilmu yang bisa Ya, mendukung kalian untuk bisa kalian semakin maju kan. Nah sama, trading juga sama, kita doing bisnis. Bisnis kita apa? Jualan, eh, jualan komoditi ya. Tapi ya, tanpa jual beli komoditi jual atau jual beli beli saham atau komoditi apa. ya, Ya, gitu. Sama gitu. Konsepnya sama teman-teman. Jadi teman-teman harus mempelajari apa sih yang kalian lakukan gitu. ya, Karena tanpa kalian mempelajari, itu yang gue sebutnya itu judi gitu. betul. Setuju, setuju. Ya, oke. Sip. Semoga ini membantu semua penonton yang masih online saat ini. Thank you so much for staying dan thank you banget Kak William atas waktunya sekali lagi. Very good chat. Semoga orang-orang yang akan nonton di IGTV juga bisa terbantu, karena informasi hari ini sangat-sangat penting, di mana kita benar-benar membahas the broker gitu kan, memilih kayaknya nggak banyak informasi di IG pun mengenai ini. So, Betul. thank you so much. Hopefully Yuk. kita ada sesi lagi bareng Kak William. Yes. All the Please. best, Yuk. sukses, Oke. dan sampai ketemu.
Oke, thank you Thank guys. you.